semuanya, perkenalkan saya Tri Lestari Maulasati, NPM 22411081, kelas manajemen 22C. Di video ini saya akan menyampaikan materi pertama dan kedua dari mata kuliah Statistika Ekonomi. Materi pertama tentang pengantar statistika ekonomi. Pengertian statistik dan statistika. Statistik adalah sebuah kumpulan data, angka, atau informasi, sedangkan statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana data atau angka tersebut dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah informasi yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Manfaat statistik. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Yang kedua, membuat rencana dan ramalan. Yang ketiga, mengatasi berbagai perubahan. Dan yang keempat, membuat keputusan yang lebih baik. Fungsi statistika. Yang pertama, bank data atau penyedia atau sumber suatu data. Data tersebut dapat dibaca, dianalisis, maupun diolah untuk menjelaskan suatu keadaan. Misalkan, suatu penelitian ilmiah memerlukan data. Yang kedua, alat kontrol kualitas atau quality control. Berfungsi dalam pengawasan, misalnya variabel mana yang tidak berfungsi, tidak sesuai, tidak efektif, dan menetapkan standar dari suatu keadaan. Yang ketiga, alat analisis. Dan yang keempat, pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Tren dari data bisa memberikan prediksi keadaan di masa mendatang yang berguna untuk pengambilan keputusan di masa sekarang. Tujuan statistik. Yang pertama, untuk menjawab permasalahan dan membuktikan suatu yang belum terbukti kebenarannya. Yang kedua, meringkas data, sehingga data tersebut menghasilkan informasi yang mudah dimengerti. Ruang lingkup statistik. Statistika dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dilakukan meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan penyimpulan data untuk mencari gambaran tentang ciri-ciri, bentuk, karakter, padat penduduk, masyarakat, organisasi berdasarkan data yang diperoleh. Statistik inferensial merupakan statistik yang menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan sampel, termasuk di dalamnya teori penaksiran dan teori uji. Kegiatan statistik ini mulai pengumpulan data sampai dengan uji hipotesis. Statistik inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik merupakan statistika untuk menganalisa data yang diambil dari populasi berdistribusi normal. Sedangkan statistika non-parametrik adalah statistika untuk menganalisa data dari populasi yang bebas distribusi. Kegiatan statistik. Kegiatan statistik adalah tindakan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, upaya pengembangan ilmu statistik, dan upaya yang mengarah pada berkembangnya sistem statistik nasional. Materi kedua tentang data. Pengertian data dan variabel. Data adalah sekumpulan informasi yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, dan selanjutnya diinterpretasikan. Variabel adalah karakteristik data yang menjadi perhatian. Variabel dapat dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu.
Variabel diskrit adalah suatu variabel dengan nilai yang dapat dihitung atau terbatas. Variabel kontinu adalah variabel dengan nilai tidak terbatas yang dapat diukur atau dicatat sampai tingkat kesempatan yang diperlukan. Data menurut skala pengukuran dapat terbagi menjadi 4. Yang pertama, nominal. Sifatnya hanya untuk membedakan antar kelompok. Contohnya, jurusan dalam suatu sekolah tinggi, seperti manajemen atau akuntansi. Yang kedua, ordinal. Selain memiliki sifat nominal, juga menunjukkan peringkat. Contohnya, tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Yang ketiga, interval. Selain memiliki sifat data ordinal, juga memiliki sifat interval antar observasi dinyatakan dalam unit pengukuran yang tepat. Contohnya temperatur. Dan yang keempat, rasio. Selain memiliki sifat data interval, skala rasio memiliki angka 0 dan perbandingan antara dua nilai mempunyai arti. Contohnya tinggi badan dan berat badan. Jenis data menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, kualitatif, berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukurannya nominal atau ordinal. Data bisa berupa numerik atau non-numerik. Misalnya, prestasi siswa sangat meningkat atau biaya sekolah sangat mahal. Yang kedua, kuantitatif. Mengindikasikan seberapa banyak how many discrete atau how much continue. Data selalu numerik. Skala pengukurannya interval dan rasio. Misalnya, rata-rata nilai matematika siswa 80, biaya SPP per bulan 100.000, atau 99% siswa dinyatakan lulus. Jenis data menurut sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data internal dan data eksternal. Yang pertama, data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di dalam suatu organisasi. Di dalam suatu sekolah, misalnya data guru, data keuangan, data siswa, dan data prestasi siswa. Yang kedua, data eksternal, yaitu data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi. Bagi suatu sekolah, misalnya tingkat daya beli masyarakat, perkembangan biaya sekolah, permintaan, dan sebagainya. Jenis data menurut waktu pengumpulannya dapat dibagi menjadi dua, yaitu cross-sectional data dan time series data. Yang pertama, cross-sectional data, yaitu data yang dikumpulkan pada waktu tertentu yang sama atau hampir sama. Contohnya, jumlah perusahaan go public tahun 2016. Yang kedua, time series data, yaitu data yang dikumpulkan selama kurun waktu atau periode tertentu. Contohnya, pergerakan nilai tukar rupiah dalam 1 bulan. Jenis data menurut cara memperolehnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya, Badan Pusat Statistik melakukan sensus penduduk tahun 2000 untuk memperoleh data penduduk. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan,
dan diolah oleh pihak lain. Biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Misalnya, suatu perusahaan memperoleh data penduduk dari Badan Pusat Statistik Data Perbankan dari Bank Indonesia. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.